Puji Tuhan kita bisa bersama-sama beribadah kembali pada sore hari ini. Saudara, tema khotbah yang kita bulan ini adalah Yesus Kristus dan kuasa salibnya. Dan sehubungan dengan itu Alkitab mencatat peranan Yesus Kristus dan kuasa salibnya di dunia ini. Yang pertama adalah tentu kita semua sudah tahu ya, perannya adalah menghapus dosa dunia seperti yang dikatakan oleh dalam kitab Yohanes 1 ayat 29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu adalah peran yang pertama, yang memang yang utama. Ia penghapus dosa manusia dengan cara mati di kayu salib dan bangkit mengalahkan maut, dan ia akan menyelamatkan semua umat manusia yang mau percaya dan beriman kepadanya. Masih banyak peran-peran yang lain, misalnya memberi teladan dalam kehidupan untuk kita semua bisa hidup kudus, membinasakan pekerjaan iblis, lalu menjadi Tuhan atas semesta, menjadi satu-satunya jalan ke surga, dan juga menjadi kepala gereja, dan masih ada yang lain. Tapi sore ini kita akan menyimak peran Yesus dan yang berkuasa menjadikan ia sebagai kepala gereja. Kita mau baca secara bergantian, Bapak Ibu Saudara baca yang ganjil, nanti Pak Stephen baca yang genap. Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Silakan Bapak Ibu Saudara 1, 2, 3. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Ya saudara, ayat-ayat ini tidak mudah dimengerti. Tetapi saya rindu kita sama-sama mencoba mengerti, karena makna dari ayat-ayat ini sangat bagus untuk dijalankan dalam sebuah gereja Tuhan atau komunitas umat Tuhan yang berjemaat di satu gereja. Kalau kita baca tadi, ayat-ayat ini menjelaskan bahwa Kristus memberikan karunia kepemimpinan yang berupa rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar ya, untuk memperlengkapi jemaat agar jemaat itu aktif melayani, membangun tubuh Kristus, mencapai kedewasaan iman, serta bertumbuh di dalam kasih. Nah, kita mau bahas satu persatu. Pertama, kita mau bahas agar jemaat aktif melayani dan membangun tubuh Kristus. Kalau kita baca di ayat 11 dan 12 dikatakan, ayat 11 dulu dikatakan dia, yang tadi kan kalau boleh ditayangkan ayatnya. Ya, dia ialah yang memberikan. Dia itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menunjuk dan memberikan apa? Memberi karunia kepada orang-orang yang dipilih untuk menjadi rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, kemudian gembala dan juga pengajar. Di saat ini rasul dan nabi sudah tidak ada lagi ya. Karena Tuhan Yesus sudah memperlengkapi para penginjil, para gembala dan juga pengajar-pengajar yang kita sebut saja bagian dari pimpinan gereja ya. Dengan Roh Kudus, diperlengkapi dengan Roh Kudus dan dengan karunia-karunia Roh. Di ayat 12, Kristus memberikan karunia. Memberikan apa? Karunia Roh pada pemimpin jemaat. Khususnya yang disebut kalau di gereja disebut dengan gembala sidang.
agar memimpin jemaatnya tidak melakukan semua pekerjaannya sendiri. Saya mengucap syukur di gereja ini ada orang-orang yang sudah dikuduskan atau sudah percaya pada Tuhan Yesus tentunya ya, yang untuk menjadi penginjil. Ada juga yang menjadi pengajar-pengajar dan ada juga yang menjadi gembala seperti saat ini saya. Nah, saya menyadari saya tidak dipakai Tuhan untuk menjadi pemberita Injil seperti saudara-saudara kita yang tadi pagi datang. Seperti Pak Ican, Pak Sandi, Pak Wahidin ya, yang di TikTok itu berdebat. Lalu dengan berani menyampaikan firman Tuhan, terus gak peduli ada di mana gitu ya. Saya tidak dipakai oleh Tuhan untuk bicara seperti itu. Pak Stefan pernah pergi dengan mereka ke tukang bandrek atau tukang bajigur ya, tiba-tiba dia duduk ini, kamu tahu nggak Tuhan kamu itu begini. Sampai Pak Stefan sama Pak Daniel takut, terus pergi dari mereka pelan-pelan. Si pemiliknya itu yang tadinya udah mau beres-beres pulang, duduk lagi ngedengerin orang ini ngomong apa gitu ya. Kemarin mereka berdua ikut dalam retreat yang kita bersama dengan keluarga dari Cindy di sini ya. Saya nggak tahu nama papanya Cindy, tapi selamat datang untuk pertama kali di tempat ini. Tapi saya melihat itu luar biasa saudara. Mereka tuh luar biasa dipakai Tuhan untuk menginjili. Dan kemarin saya membaptis satu Pak Haji. Terus katanya keren, pendeta baptis Pak Haji gitu ya. Nah, itu tuh bukan perjuangan saya 100%, enggak sih. Itu sudah dimenangkan oleh dua hambanya yang lain termasuk oleh Pak Daniel juga ya. Saya sih memang mengabarkan kabar baik pada perorangan. Terutama di rumah saya ya. Ada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Tapi enggak di sosial media begitu. Waktu itu saya pernah lihat Pak Stefan ikut, enggak tahulah TikToknya siapa gitu, saya nggak terlalu ngerti begitu. Terus berdebat, terus saya tuh pas ada di kantor, dia duduk di pojok situ di kantor, saya bilang, Stefan, udahlah, jangan berdebat, kan firman Tuhan bilang jangan berdebat. Terus loh ini tuh Bu, ini sosial media bukan Alkitab. Oh ya udahlah, tapi udahlah nggak usah, kalau saya kan gitu ya. Kalau mereka enggak, terus berjuang. Bukan cuman itu, ketika satu orang sudah mulai ragu-ragu dengan iman yang lama, didatengin ke rumahnya, datengin. Terus waktu mereka butuh bantuan, didatengin sama Pak Sandi, dibantu. Luar biasa saya pikir ya. Saya di sini dibantu oleh pengajar-pengajar, ada Pak Stefan, ada Mika, ada Pak Daniel. Puji Tuhan, saya tidak melakukan semua pelayanan ini sendiri. Kalau saya melakukan ini sendiri, saya bisa mati berdiri. Ya saudara ya. Lalu kami di gereja ini sama-sama dipakai Tuhan untuk memperlengkapi orang-orang kudus, yaitu semua jemaat di sini. Termasuk saya juga ya. Agar setiap jemaat mampu melayani. Agar setiap jemaat bersatu membangun tubuh Kristus. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, agar jemaat mencapai kedewasaan iman. Itu dikatakan tadi di ayat 13 dan 14. Tuhan memberi karunia Roh Kudus. Setelah memperlengkapinya dengan Roh Kudus, lalu memberi kepenuhan Roh Kudus dan memberi karunia Roh Kudus khusus pada penginjil-penginjil, khusus pada gembala-gembala dan para pengajar. Supaya ketiganya itu ketika mengajar jemaat gitu ya, dapat mengajar dengan pengajaran-pengajaran yang benar. Ini penting saudara. Seluruh jemaat dan pelayan di gereja itu harus mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Kristus, bukan yang ngaco-ngaco gitu ya. Jadi kalau saudara lihat sosial media, ternyata nggak ada Tritunggal, itu salah. Saudara pinter, harusnya pinter, udah tahu ya. Iman dan pengetahuan yang benar tentang Kristus ini mencegah jemaat menjadi anak-anak rohani yang mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran sesat yang saat ini setelah pandemi makin marak gitu ya, atau oleh kelicikan manusia. Tuhan mau jemaatnya tidak mudah goyah, tidak mudah tertipu oleh ajaran palsu dari orang lain, dan tidak mudah terpengaruh oleh pameran keahlian yang licik.
Misalnya, seseorang yang menyebutkan dirinya pernah ke neraka atau pernah ke surga, kita harus tahu Alkitab. Gak ada orang yang pernah ke sana selain Tuhan Yesus. Yang ada mereka diberi penglihatan, itu mungkin, tapi mereka gak disuruh ke sana. Gitu ya. Jadi kalau kita tahu firman Tuhan, kita tidak dikecohkan dengan hamba-hambanya yang katanya hamba-hamba Tuhan yang mengatakan hal-hal yang seperti itu. Lalu misalnya, oh ini ada selendang ini dijual, konon bisa membawa kesembuhan bagi yang menyentuhnya. Lalu dijual, saudara. Dari Amerika didatangkan selendang yang penuh dengan urapan. Gak ada itu, saudara. Kalaupun di Alkitab pernah jubah Petrus atau Paulus, saya lupa ya. Petrus ya. Nah itu pernah menyembuhkan, tapi tidak pernah lagi itu terjadi. Lalu gembala yang menunjukkan kekayaannya. Lo mengatakan kalau gembalanya gak kaya, gimana jemaatnya bisa kaya? Kalau ikut gereja harus ikut yang gembalanya kaya supaya ketularan kaya. Kalau gembalanya kere, nanti jemaatnya juga jadi kere. Ingat saudara, kekayaan tidak menandai seseorang itu diurapi atau tidak. Seseorang itu diurapi atau tidak bukan ditandai oleh kekayaannya. Seseorang itu diberkati atau tidak bukan ditandai oleh kekayaannya. Diberkati itu tidak selalu bicara soal uang, tapi soal kesehatan, soal pengurapan, soal damai sejahtera. Kita masih ingat bahwa Alkitab malah menyebutkan orang yang kaya itu ada di dalam penyiksaan. Saudara masih ingat orang kaya dan Lazarus? Ya, orang yang banyak hartanya tetapi gagal mengikut Yesus. Ada loh saudara. Lalu yang ketiga, agar bertumbuh dalam kasih. Tadi kita sudah baca di ayat 15 dan 16. Pengajaran yang disampaikan oleh para penginjil, gembala, pengajar-pengajar yang dimaksudkan oleh Tuhan itu diberikan agar jemaat dipanggil untuk berbicara kebenaran di dalam kasih Tuhan. Bukan berbicara kebenaran karena pikirannya sendiri, bukan berbicara kebenaran karena versi dunia. Misalnya ada prosperity gospel. Orang kalau ikut Tuhan Yesus pasti kaya dan harus kaya. Bukan seperti itu. Sehingga pengajaran itu dapat membuat semua jemaat dapat bertumbuh ke arah Kristus Sang Gembala. Apa maksudnya? Semakin menyerupai Kristus dalam karakter, semakin menyerupai Kristus dalam kasihnya. Jangan sampai waktu pertama kali dia menerima Yesus, karakternya memang pemarah. Lalu 10 tahun lagi tetap keneh-keneh pemarah. Nggak jadi peramah. Kapan jadi peramahnya? Jangan sampai dulu pelit, 10 tahun lagi juga pelit, 10 tahun kemudian ya tidak pernah jadi murah hati. Jangan sampai seperti itu yang dimaksudkan jemaat bertumbuh ke arah Kristus Sang Kepala. Lalu jangan sampai dulunya gampang tersinggung. Oh saya sudah percaya Yesus 10 tahun kemudian tetap gampang tersinggung. Aduh, kalau kejadian seperti ini saya perlu mempertanyakan bagaimana gembalanya, bagaimana pengajar-pengajarnya, bagaimana teman-teman atau penginjilnya itu mengajarkan firman Tuhan. Jangan-jangan firman Tuhan yang disampaikan itu tidak pernah menegur, hanya memberikan janji-janji berkat dan berkat, gak pernah menegur, gak berani negur, nanti jemaatnya udah dikit pergi juga. Saya teringat satu kali saya sedang khotbah tentang siapa rajamu. Kalau rajamu Tuhan Yesus, apapun yang kamu alami, kamu andalkan Tuhan Yesus. Tapi kalau rajamu itu hartamu, rajamu itu uangmu, ketika uangmu diambil, kamu ditipu oleh orang lain, kamu marah sekali dengan orang itu dan dengan segala macam cara kamu mengancam dia, mengancam keluarganya supaya uangnya dikembalikan. Jemaat tersinggung. Saya diundang ke rumahnya, terus saya diceritakan duduk persoalan. Saya tidak tahu duduk persoalannya dia. Saya khotbah buat semua, bukan buat satu orang. Saya diceritakan, lalu dia keluar.
Ya udahlah Tuhan, mau gimana lagi gitu ya. Nah, setiap anggota tubuh Kristus atau jemaat itu dibimbing, diajarkan agar dapat menemukan karunia rohaninya. Karunia masing-masing apa ya, misalnya gitu, karunia roh, karunia berbahasa, maksudnya berbahasa roh, karunia pengajaran, atau karunia melakukan sesuatu untuk mereka bisa mengambil bagian dalam melayani Tuhan karena menyadari kemampuannya. Karena ada pengajaran itu, ada ajakan, jangan cuma jadi duduk diem manis, ayo jadi jemaat yang melayani Tuhan, waktunya sudah semakin dekat. Atau udahlah kamu duduk manis aja lah, yang penting kamu kasih persembahan, yang penting kamu kasih persepuluhan, gak peduli. Jangan cuma seperti itu. Ya, puji Tuhan di antara saudara banyak yang sudah mengambil bagian melayani Tuhan karena menyadari kemampuan dan panggilannya masing-masing. Ada menjadi pemimpin pujian, tadi pemimpin pujiannya udah radang tenggorokan dari berapa hari yang lalu, terus udah bilang, Mami aku teh radang tenggorokan, belum tentu bisa nyanyi. Doain ya Mami, ya berdoa. Hari ini udah sembuh? Belum. Tapi mimpin tetap, komitmen dengan pelayanannya. Pemain musik juga begitu, ada soundman, ada yang di bidang keuangan, itu harus saudara, harus disaksikan berapa persembahan yang diterima, dihitung oleh 2 orang. Lalu berapa pengeluaran dari masing-masing ya. Lalu ada pendoa, ada paduan suara dan lain-lain. Kalau semua mau menjadi yang khotbah, nanti siapa yang dengerin? Walaupun saya sebagai orang yang suka khotbah ini, saya juga mendengarkan orang lain atau teman-teman lain yang berkhotbah. Saya banyak sekali mendapat dan menangkap pelajaran dari khotbah-khotbah teman-teman di sini ya. Setiap jemaat itu harus menyadari bahwa mereka memiliki peranan yang penting dan menyadari bahwa mereka itu diikat menjadi satu tubuh Kristus dan saling membangun dalam kasih, bukan saling membangun dalam kekuatan sendiri. Sehingga dalam melayani mereka semua melayani dengan kasih Kristus, tidak saling iri hati. Tidak untuk meninggikan diri sendiri, saya lebih jago dari kamu, saya lebih pintar dari kamu, saya lebih rajin dari kamu, bukan begitu. Tidak untuk menunjukkan bahwa dia lebih kaya dan lebih berhasil, itu sebabnya saya lebih kudus dibandingkan dengan kamu. Siapa saya itu yang menghakimi orang lain bahwa mengatakan dianya lebih kudus karena lebih kaya? Gak ada begitu ya. Tapi betul-betul merasakan dan menyadari bahwa mereka semua anggota satu tubuh Kristus, anggota kerajaan Allah yang dapat mengerti kelebihan dari seseorang dan kekurangan dari seseorang. Saya selalu melihat bahwa kalau ada orang ini yang gampang tersulut begini, biasanya dia gak marah. Kenapa kali itu dia marah? Saya pikirkan, saya doakan, lalu saya mencari tahu latar belakangnya. Oh, dia marah karena dia tersinggung di bagian itu. Biasanya dia tidak begitu. Lalu saya ajak berdoa, saya jelaskan. Kita ini menjadi satu tubuh Kristus, ketika kita melayani kita harus ngertiin orang lain. Kalau dalam satu gereja, mulai dari gembala sidangnya, lalu semua pendeta dan majelisnya, dan semua pelayan Tuhan, sampai setiap jemaatnya punya hati membangun gereja secara bersama-sama dengan didasari kasih kepada Kristus, maka gereja itu akan bertumbuh, baik secara rohani dari masing-masing jemaatnya dan juga bertumbuh secara jumlah. Untuk itu kita mau belajar. Ada satu ilustrasi yang Tuhan berikan di Alkitab. Dari binatang yang sangat kecil. Amsal 6 ayat 6. Amsal 6 ayat yang ke-6. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Iya, semut kalau kita perhatikan sejujurnya secara pribadi, saya sering memperhatikan semut. Aduh, di rumah saya itu di batu lah, di rumput lah, di pohon lah, banyak sekali semut. Kadang-kadang saya jengkel, pohon mangga saya tuh ada sarang-sarang semut. Karena memang rumah saya kan
di pinggiran kota gitu ya. Di pinggir-pinggirnya masih pohon-pohon banyak gitu. Tiap hari ada bajing lah, ada apalah gitu ya. Banyak sekali serangga-serangga, binatang-binatang, ular gitu masih banyak. Tapi yang paling saya jengkelnya adalah semut, saudara. Ada semut di laci, bukan satu, banyak sekali. Tiba-tiba ada di situ. Dia hangat mungkin di situ ya. Kalau saya perhatikan, tapi kenapa bisa banyak begitu? Kita mau belajar dari kehidupan semut. Kenapa kalau saya semprot pakai baygon, nggak berapa lama lagi besoknya ada lagi? Itu menjengkelkan. Sudah pakai semprotan apa sih anti semut? Coba semprotkan di kaki-kaki meja. Saya udah semprotkan. Dia naik dari bagian yang lain, kan menyebalkan itu sebenarnya. Tapi kita mau belajar dari dia. Pertama, tentang disiplin. Semut itu sangat disiplin. Dalam mereka bekerja tidak ada yang mendorong-dorong, kamu duluan loh, kamu duluan. Gak ada, saudara. Mereka terus bergerak. Mereka bekerja, membawa makanannya dan membangun sarangnya. Itu sebabnya kalau kita udah hancurin, ada lagi, ada lagi. Manusia sering mengatakan bahwa ya aku mau berubah, aku mau memajukan gereja yang Tuhan tunjukkan kepada aku, tetapi hanya di bibir saja. Mereka kalah dengan kemalasannya. Aku udah enak di zona nyaman ini, apalagi sejak pandemi. Mau ke gereja aja hoream, lewat online aja. Atau mereka lebih mementingkan untuk hadir di komunitas lain di luar gereja dibanding dengan komunitas di gerejanya sendiri. Karena komunitas itu besar. Mereka tinggal menikmati saja di sana. Mereka datang, di sana banyak teman bisnisnya, tidak seperti di gerejanya yang cuman sedikit. Sehingga kalau di gereja itu mengadakan acara, mereka seringkali harus berkorban banyak tenaga, banyak waktu, dan banyak dana. Capek lah gitu ya. Seringkali gembala harus mendorong, ayo datang gitu ya. Agar mereka mau datang, mau ikut persekutuan, mau ikut melayani di bidang tertentu. Semut tidak seperti itu, saudara. Mereka sekali lagi tidak perlu didorong-dorong untuk bekerja di komunitasnya. Dengan disiplin dan setia semut mengerjakan bagiannya. Sehingga sarangnya bertambah besar. Dan jumlahnya mereka semakin hari semakin banyak dan itu menyebalkan kita. Tapi kalau kita semakin hari semakin banyak itu menyenangkan Tuhan, saudara. Ya, kedua, semut itu selalu pandangannya ke depan. Semut tidak menunggu bencana terjadi baru bekerja. Selagi segala sesuatunya masih baik-baik saja, mereka sudah mempersiapkan apa yang mereka perlukan untuk masa depannya. Apa? Bawa makanan ke sarangnya gitu ya. Nah, ini merupakan peringatan Tuhan buat manusia. Bahwa orang yang benar-benar bijak tidak menunggu masalah besar yang dapat membuat gerejanya itu berantakan terjadi. Tetapi mencegah agar sesedikit mungkin terjadi masalah di gereja. Agar tidak terjadi kerusakan tubuh Kristus. Bahkan pelayan Tuhan yang bijak benar-benar mengenali sesama pelayannya. Bahkan jemaat-jemaat yang ada agar tidak terjadi gesekan dan timbul perpecahan. Saya pikir, oh ini gereja apa begitu ya? Saya mengucap syukur, saudara. Beberapa anak-anak muda di gereja ini tiba-tiba mengatakan kepada saya, kita mau berkumpul. Kita punya pandangan ke depan. Itu tanpa saya minta, saudara. Tanpa didorong-dorong, mereka bersatu hati membangun tim pelayanan digital. Karena mereka peduli dengan gereja ini. Mereka itu tahu bahwa di masa yang akan datang pelayanan di gereja akan semakin memakai sarana digital. Saya ini generasi baby boomer, gak terlalu ngerti hal yang kayak gitu. Tapi saya cuma berdoa, Tuhan tolonglah ya Tuhan, apa yang harus gereja ini kerjakan, Tuhan bicaralah lewat siapapun. Mau lewat anak kecil, mau lewat orang muda, mau lewat orang tua yang lain, Tuhan bicara. Tiba-tiba ada ini dan sudah berjalan, saudara. Saya mengucap syukur kita sekarang sudah punya Instagram. Gak apa-apa lah agak terlambat tapi berjalan, saudara-saudara. Boleh dong lihat-lihat gitu dan jadi follower.
Saya udah diajarin sama Mika. Mika gimana sih caranya jadi follower? Mama gak tahu cara jadi follower Instagram. Gak tahu. Gini loh, ternyata mudah saudara ya. Lalu semut kembali ke semut itu senang kesatuan. Semut itu memang lemah. Tapi kalau banyak semut bergerak bersama-sama, mereka dapat membawa sesuatu yang jauh lebih besar dari tubuhnya sendiri. Saudara pernah lihat? Saya tuh sebel sama kecoa, saudara ya. Terus saya itu terpaksa ini malam-malam terpaksa mesti semprot pakai baygon. Udahlah besok aja lah dibuangnya. Terus besoknya, mana kecoanya? Kok udah gak ada? Waduh jangan-jangan hidup lagi. Terus saya lihat di pojok yang lain semut-semut sedang membawa kecoa yang besar itu. Aduh saya jijik sekali dengan kecoa saudara. Tapi untuk manusia bagaimana? Banyak orang tidak memperjuangkan pelayanannya di gerejanya. Semut tuh bersatu loh untuk memperjuangkan kehidupan komunitasnya di sarangnya gitu ya. Tapi mereka orang-orang banyak yang tidak memperjuangkan pelayanan di gerejanya bukan karena tidak punya kemampuan. Tapi karena mereka berpusat pada dirinya sendiri. Mementingkan diri sendiri. Tidak peduli dengan beban gereja. Tidak peduli dengan beban sesama pelayan. Kalau ada pelayan yang kekurangan gitu ya. Ya saya doakan. Padahal dia punya dana loh untuk bantu. Gak peduli. Mereka berjuang hanya untuk pelayanannya saja supaya yang penting pelayananku lancar. Sehingga dirinya dikenal sebagai seseorang yang berhasil dalam pelayanannya gitu ya. Tapi tidak mendahulukan keberhasilan seluruh tim. Tidak seperti semut. Semut aja menjaga kesatuan terus bisa setia, terus mendukung bersama-sama. Berikutnya, semut itu punya kerendahan hati saudara. Kerendahan hati apa? Adalah sikap yang menyadari keterbatasan kemampuan diri dan tidak angkuh dan tidak menyombongkan diri. Seekor semut sangat kecil namun terus melakukan hal-hal besar. Ia tidak pamer akan pekerjaannya, ia tidak menarik perhatian untuk dirinya sendiri. Kita nggak pernah melihat semut di tengah terus nggak ada ya saudara. Kalau lihat semut dia selalu baris berbaris gitu. Saya lihat kok dia baris berbaris terus ya. Diikutin. Oh di situ sarangnya. Itu memang menyebal. Tapi saya belajar banyak dari situ ya. Nah, mereka selalu bersama-sama dalam segala hal dan terus melangkah dalam kebersamaan. Berbeda dengan manusia saudara. Banyak orang yang istilah anak sekarang atau istilah anak milenial ya. Omdo. Saudara tahu omdo? Omong doang, ya. Berbicara saja, tapi tidak melakukan. Mengatakan bahwa cara dia paling benar, orang lain salah, dia paling pandai, orang lain kurang pandai. Tetapi dia tidak melakukan apa-apa buat gereja, hanya nyuruh-nyuruh. Tapi tidak melakukan. Melalui semut, Tuhan menunjukkan bahwa kehidupan yang memiliki makna nyata tidak selalu terlihat dari keberadaan fisiknya. Semut kecil, tapi hidupnya nyata. Makna kehidupan semut dapat kita pelajari. Juga tidak selalu melalui kepandaiannya, tetapi melalui pekerjaannya, empatinya, omongannya, integritasnya. Seseorang itu nyata kelihatan kerjaannya melalui itu. Terakhir, semut itu kita lihat sangat gigih. Kegigihannya harus kita ikuti. Saya sering melihat waktu semut terserak. Kalau saya udah sebel, saya nyapu. Mereka mencar-mencar gitu ya. Terus saya perhatiin. Cari-cari temennya lagi pakai sungutnya itu. Cari-cari temennya lagi, nyatu lagi saudara. Itu menyebalkan sih memang. Nah waktu jalannya ditutup, iring-iringan semut saya udah sebel. Gini sama saya pakai jari, set. Mereka bingung, ini nerusnya kemana? Lalu belok ke kanan, belok ke kiri. Besoknya udah ngikutin jalan itu lagi tuh. Semut itu waktu jalannya ditutup, mereka mencari jalan lain dan menemukan jalan lain. Waktu mereka terjatuh, mereka bangkit dengan cepat. Saya paling sebel kalau lagi olahraga ya, terus ada semut di sini, semut yang gede itu, saya centil gitu. Mereka peluk jatuh terus gini, jalan lagi saudara. Itu semut, nggak pernah merasa ya udahlah aku lemah, enggak begitu. Banyak orang yang menjalani hidup
pada akhirnya menunjukkan daya tahan yang lebih rendah daripada seekor semut. Ketika gereja ini terserak karena masalah yang dilakukan oleh gembala yang terdahulu kira-kira 11 tahun yang lalu ya. Sebagian besar dari jemaat ini malah pergi. Tidak berusaha untuk terus mendukung, bersatu lagi mencari segala sesama teman di jemaatnya itu, mari kita bersatu lagi, mendukung, tetap bertahan. Enggak, pergi saudara. Puji Tuhan, sebagian dari jemaat ini jadi jemaat yang dari waktu itu tetap ada sampai sekarang. Duh, terima kasih saya bilang sama Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk jemaat-jemaat yang setia. Tuhan, terima kasih untuk majelis yang setia. Tuhan, terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan, pendeta yang setia. Sampai sekarang saya melihat kesetiaannya. Tetapi saya melihat juga bahwa dukungan yang dulu pernah disampaikan lain dengan sekarang. Kalau dulu selalu datang di setiap persekutuan doa, selalu datang, ibadah selalu didahulukan. Sekarang tidak lagi. Karena punya kegiatan yang lain. Tapi saya bilang sama Tuhan, gak apa-apalah Tuhan. Yang penting setia dulu. Saudara tahu gereja ini sudah dipulihkan. Mungkin saudara tidak pernah menyadarinya, tapi nama baik GKT sedikit demi sedikit dipulihkan Tuhan. Kita menjadi gereja yang terkenal dengan giat melakukan pekerjaan Tuhan dalam melayani. Kita menjadi gereja yang komitmen dalam melakukan tugas pelayanannya. Kita ini banyak dipercaya untuk melayani di bidang-bidang pelayanan yang membutuhkan tanggung jawab besar. Saudara mungkin tidak tahu ya, karena saudara tidak terjun langsung. Tetapi teman-teman saya dan saya, kami sungguh-sungguh menjalankan tugas pelayanan berdampak keluar dari gereja ini. Sehingga mereka melihat dari siapa sih? Setiap kali ada kebutuhan untuk melayani, butuh panitia, kita diundang. Dan kita dipercaya bagian-bagian yang kritis saudara. Dan semua itu bukan karena saya. Tapi semua itu karena sebagian dari jemaat di sini selalu menjalankan pelayanannya dengan gigih. Capek. Tapi ini pelayanan, aku melakukannya dengan gigih. Mungkin Tuhan sudah menempatkan semut-semut di bumi ini supaya manusia melihat dan benar-benar memperhatikan dan mengerti bahwa, 5 hal tadi, disiplin, persiapan, kesatuan, kerendahan hati, dan kegigihan adalah hal-hal yang seharusnya terjadi di kehidupan anak-anak Tuhan. Baik secara pribadi maupun secara pelayanan. Tuhan menunjukkan hal yang penting ini melalui sesuatu yang tidak berarti. Melalui suatu semut yang kecil. Kadang pelajaran Tuhan yang terdalam tersembunyi dalam makhluk ciptaannya yang paling kecil. Saya pernah loh disadarkan oleh anak sekolah minggu. Terus saya kaget, kok anak itu bisa ya menyadarkan saya? Terus kita juga tahu ada anak sekolah minggu di tempat kita yang tadinya orang tuanya nggak mau ke gereja, tapi waktu pandemi dia ikut dengan kita ibadah secara Zoom gitu ya. Terus akhirnya papa mamanya ke gereja sampai sekarang. Hal-hal yang kecil, hal-hal yang lahir dari ketulusan, seringkali Tuhan pakai untuk kehidupan sebuah gereja. Karena itu mari kita bersama-sama membangun pelayanan di gereja kita ini dan di gereja di mana saudara ditempatkan dengan kelima hal itu. Disiplin, mempersiapkan segala pelayanan yang dipercayakan dengan baik, lalu mempunyai kesatuan hati dengan sesama pelayan, mempunyai kerendahan hati dan gigih melakukan pelayanan apapun konsekuensinya. Agar gereja ini membangun tubuh Kristus di dalam kebenaran, dalam kasih Kristus, sehingga tumbuh ke arah Kristus, Sang Kepala. Amin.